Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang objek dan sasaran akuntansi sektor publik. Di kelompok 4 ada saya sendiri, Dani Azura, absen 5, selanjutnya Diana Emilia, absen 6, Olivia Telania, absen 13. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang anggaran sebagai objek akuntansi sektor publik. Anggaran dalam sektor publik. Pada sektor swasta atau bisnis, anggaran dianggap sebagai rahasia perusahaan yang tertutup bagi publik. Sedangkan pada sektor publik, anggaran dianggap sebagai alat akuntabilitas publik di dalam mengelola dana publik dan program-program yang didanai dengan uang publik, sehingga anggaran sektor publik harus diinformasikan untuk diskusi secara terbuka. Anggaran merupakan managerial plan for action dalam organisasi sektor publik. Anggaran menjadi rencana manajerial untuk menerapkan strategi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi sektor publik, yaitu penyediaan pelayanan publik yang prima. Misalnya anggaran publik, anggaran dalam sektor publik seringkali disebut dengan anggaran publik yang merujuk pada anggaran pemerintah. Anggaran publik sendiri berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana kegiatan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran publik sendiri terwujud dalam APBD dan APBN. Selanjutnya untuk keterkaitan keuangan negara dan daerah dengan akuntansi sektor publik. Keuangan negara sendiri artinya semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu yang baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksud. Hak-hak negara sendiri adalah segala hak atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengisi kas negara, misalnya hak mencetak uang, menarik pajak atau retribusi, dan mengadakan pinjaman. Selanjutnya untuk kewajiban negara sendiri artinya kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan tugas negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM, dan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP, serta Undang-Undang APBN yang pada prinsipnya adalah untuk menyejahterakan rakyat, melayani masyarakat umum, dan sebagai aparat pembangunan atau agent of development. Soalnya untuk ruang lingkup keuangan negara itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi yang dikelola langsung oleh pemerintah dan yang dipisahkan pengurusannya. Keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat adalah komponen keuangan negara yang mencakup seluruh penerimaan dan pengeluarannya yang tercantum dalam APBN dan barang-barang inventaris milik negara. Sedangkan keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tercantum dalam APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Selanjutnya untuk keuangan negara yang dipisahkan ke pengurusannya adalah komponen keuangan negara yang pengurusannya dipisahkan dan cara pengelolaannya berdasarkan hukum publik atau perdata. Keuangan negara yang dipisahkan ini melibatkan BUMN yang dapat berbentuk perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan perseroan, bank pemerintah, dan lembaga keuangan. Misalnya ada sistem akuntansi keuangan sebagai bagian dari penganggaran sektor publik. Dilihat pada gambar di slide tersebut menunjukkan bahwa akuntansi berada pada tahap pelaksanaan anggaran bersamaan dengan penatausahaan. Keduanya menjadi alat bagi aparatur pemerintahan untuk mengelola anggaran publik dan menghasilkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, manajerial pemerintahan, dan pihak eksternal pemerintah. Output dari proses pelaksanaan anggaran sendiri akan menghasilkan laporan pelaksanaan APBD atau dalam konteks pemerintah daerah. Laporan pelaksanaan anggaran hasil dari proses penatausahaan adalah laporan pertanggungjawaban anggaran, sedangkan proses akuntansi menghasilkan laporan keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran akan dijadikan evaluasi kinerja pemerintah sehingga hasil evaluasi tersebut akan menjadi pertimbangan untuk merumuskan dan merencanakan program dan kegiatan tahun berikutnya. Dari penjelasan tadi, jelaslah bahwa anggaran menjadi bagian utama dari pelaksanaan akuntansi di pemerintahan. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya.
yaitu negara dan pemerintah sebagai sasaran akuntansi sektor publik, yang dimana negara sendiri itu didefinisikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif. Kemudian definisi pemerintah sendiri itu merupakan sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, serta politik suatu negara atau bagian-bagiannya yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Dari pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara, yang dimana keuangan negara sendiri itu meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan badan usaha milik negara atau BUMN. Kemudian keuangan pemerintah daerah yaitu meliputi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Ruang lingkup negara diberikan menjadi dua, yaitu dikelola langsung oleh pemerintah dan dipisahkan pengurusannya. Keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat adalah komponen keuangan negara yang mencakup seluruh pemerintahan dan pengeluarannya, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara yang tercantum dalam Undang-Undang APBN dan barang-barang investasi kekayaan milik negara. Sedangkan keuangan negara yang dipisahkan pengurusannya adalah komponen keuangan negara yang pengurusannya dipisahkan dan cara pengelolaannya berdasarkan hukum publik atau hukum perdata. Kemudian kekuasaan atas keuangan negara, yang dimana kekuasaan atas keuangan negara sendiri itu dipegang oleh presiden, yang nantinya presiden akan memberikan hak kekuasaannya kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola keuangan fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara. Kemudian, sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagai kekuasaan presiden tersebut diserahkan kepada gubernur, bupati, atau wali kota selaku pengelola keuangan daerah, yang dimana pengaturan secara jelas kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara merupakan prinsip pokok dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Penerapan prinsip ini sangat berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan bernegara, mengingat manifestasi pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah adalah disusun dan dilaksanakannya APBN dan APBD. Next. Kemudian APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rencana pengeluaran atau belanja dan penerimaan atau pembiayaan belanja suatu negara selama periode tertentu. Fungsi APBN sendiri yaitu sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola keuangan selama periode mendatang. Kemudian yang kedua, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang telah dipilih pemerintah, karena sebelum anggaran negara dijalankan harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilihnya, karena pada akhirnya anggaran harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada DPR. Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan menjadi atas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Next. Kemudian APBD. Pemerintah daerah memiliki APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah yang merupakan rencana operasional keuangan Pemda atau pemerintah daerah, di mana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan pikiran dan sumber penerimaan guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Anggaran APBD sendiri mengalami perubahan bentuk dan susunan yang terjadi di tahun 1984 dan 1998. Terdapat dua bentuk anggaran daerah yang terdiri dari pendapatan dan belanja. Itu di tahun 1984.
Kemudian di tahun 1998 terjadi dalam pengklasifikasiannya menjadi 4 bagian, yaitu sisa lebih perhitungan tahun lalu, pendapatan asli daerah, bagi hasil atau bukan pajak, serta sumbangan dan bantuan. Kemudian bentuk APBD terbaru terdiri atas 3 bagian, yaitu pendapatan belanja dan pembiayaan. Dari 3 bagian tersebut dikelompokkan kembali menjadi pendapatan, yaitu pendapatan asli atau PAD, dana pertimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Kemudian belanja itu terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung itu merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah. Kemudian belanja langsung itu merupakan belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. Kemudian yang tiga yaitu pembiayaan, yaitu terdiri dari sumber penerimaan, yaitu merupakan berupa penerimaan daerah dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset yang dipisahkan dan transfer dari dana cadangan. Kemudian pengeluaran daerah, yaitu berupa pengeluaran daerah terdiri atas pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyitaan modal, transfer dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun yang sedang berlangsung. Next. Kemudian pelaksanaan APBN dan APBD. Setelah APBN ditetapkan secara terperinci dengan undang-undang, maka pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara atau lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPR atau DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan APBN dan APBD. Selanjutnya, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penyampaian laporan wajib tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan melalui PP, Peraturan Perundang-undangan. Untuk mengenai penjelasannya, penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang diterima secara umum merupakan upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya dibagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, serta laporan finansial berupa neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Laporan keuangan tersebut setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya, kondisi perencanaan penganggaran di Indonesia pada saat ini. Pengeluaran dalam APBN, yang pertama peran strategis APBN, yang kedua kebijakan pemerintah, yang ketiga beban biaya bunga atas penerbitan surat utang. Kelemahan proses penganggaran hanya untuk 1 tahun. Yang pertama kontrol ketat, yang kedua orientasi proses penganggaran hanya untuk 1 tahun. Mengenai penjelasannya, Ratnawati menyatakan bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 memberikan dampak terhadap anggaran negara, terutama terhadap 3 pos pengeluaran dalam APBN yang telah menyita 60% dari total belanja negara antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Ketiga pos pengeluaran tersebut adalah sebagai berikut. Peran strategis APBN. Dalam memberikan skema perlindungan sosial sangatlah penting sehingga dibutuhkan strategi alokasi yang komprehensif mengingat beban yang harus ditanggung APBN untuk menjalankan peran sebagai jaring pengaman sosial atau social security system menyita porsi yang relatif cukup besar. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk memberikan kewenangan yang relatif lebih luas kepada daerah dalam mengelola dana publik melalui desentralisasi fiskal
sehingga porsi dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, juga menyebabkan peningkatan pengeluaran APBN. Yang ketiga, beban biaya bunga atas penerbitan surat utang. Beban biaya bunga atas penerbitan surat utang dalam rangka rekapitalisasi perbankan sebagai dampak dari keputusan pemerintah membail out perbankan dalam negeri pada masa puncak krisis ekonomi di masa yang lalu. Sehingga ketika pos pengeluaran tersebut masih ditambah dengan kebutuhan pendanaan untuk membiayai gaji pegawai pemerintah yang besarnya sekitar 12% dari seluruh pengeluaran dalam APBN, dapat diperkirakan sangat terbatasnya fleksibilitas fiskal pemerintah dalam mengelola kebijakan anggaran. Mengenai kelemahan proses penganggaran hanya untuk 1 tahun, proses perencanaan penganggaran di Indonesia hingga saat ini masih memiliki 2 kelemahan yang sangat mendasar, yaitu yang pertama, kontrol yang sangat ketat terhadap harga input hingga ke level yang sangat mikro dalam rencana pengeluaran pemerintah. Yang kedua, orientasi proses penganggaran hanya untuk 1 tahun. Proses perencanaan penganggaran yang selama ini dilaksanakan hanya berorientasi kepada 1 tahun anggaran semata, sehingga sulit untuk menciptakan kondisi yang berorientasi kepada hasil kebijakan yang menjadi target pemerintah dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Selanjutnya, revolusi sistem perencanaan penganggaran di Indonesia. Dijabarkan dalam yang pertama, pendekatan penganggaran terpadu, yang kedua, pengangguran berbasis kinerja, yang ketiga, pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM. Dijabarkan dalam PP nomor 21 tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja anggaran Kementerian Negara atau lembaga, mengamanatkan 3 pendekatan yang harus menjadi referensi pemerintah dalam memformulasikan perencanaan dan mengimplementasikan kebijakan anggarannya, yaitu sebagai berikut. Pendekatan penganggaran terpadu atau Unified Budget. Pada dasarnya, memuat semua kegiatan instansi pemerintah dalam APBN yang disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Yang kedua, penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja atau performance-based budgeting pada dasarnya adalah memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Yang ketiga, pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM adalah pendekatan dengan perspektif jangka menengah, memberikan kerangka yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien. Selanjutnya, kondisi faktual penerapan akuntansi sektor publik atau pemerintah di Indonesia. Pemerintah era reformasi telah melakukan koreksi. Koreksi yang pertama adalah menyatukan negara-negara yang terjadinya dibagi dalam 2 kelompok, yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan yang dikendalikan oleh 2 kelompok lembaga negara berbeda, yaitu Departemen Keuangan yang mengendalikan belanja pembangunan. Koreksi kedua adalah meniadakan anggaran budgeter. Yang ketiga, koreksi ketiga adalah diterbitkannya paket ketiga undang-undang di bidang keuangan negara antara tahun 2003 sampai 2004. Koreksi keempat adalah diberlakukannya PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah atau SAP. Mengenai penjelasannya, Orde Baru telah mengubah sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis dan sistem pemerintahan yang didasarkan pada otonomi daerah, menuntut adanya transparansi publik dan akuntabilitas keuangan negara yang semakin meningkat. Oleh karena itu, pada pemerintah era reformasi telah melakukan koreksi secara menyeluruh terhadap sistem keuangan negara adalah sebagai berikut. Koreksi pertama, menyatukan anggaran negara yang tadinya dibagi dalam 2 kelompok, yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan, yang dikendalikan oleh 2 lembaga negara yang berbeda, yaitu Departemen Keuangan mengendalikan belanja rutin dan Bappenas mengendalikan belanja pembangunan. Yang kedua, koreksi kedua adalah meniadakan anggaran non-budgeter. Koreksi ketiga adalah diterbitkannya paket ketiga undang-undang di bidang keuangan negara antara tahun 2003 sampai 2004.
Koreksi keempat, diberlakukannya PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang berdampak pada perubahan kebijakan akuntansi, yaitu dari yang berbasis kas menjadi cash basis toward accrual dan double entry. Saat ini PP nomor 24 tahun 2005 sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan PP nomor 71 tahun 2010 yang memuat SAP berbasis accrual. Sekian dari penjelasan saya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Maaf kalau masih ada salah kata dan masih kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.